Sampurasun, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya, selamat datang di kegiatan Kaizen Talk pada hari ini dengan tema Unlock Your Potential, Genti Belajar Leadership. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar mengenai leadership nih, karena masa depan itu adalah milik kita. Jadi, kita dimulai dari sekarang itu harus belajar mengenai apa itu leadership. Oke, teman-teman, sebelum itu, mohon izin, aku mau menjelaskan dulu. Pasti kalian bertanya-tanya banget kan? Karena aku lihat di Givom itu banyak sekali yang belum tahu mengenai Kaizen Room itu apa sih, gitu kan? Oke, aku izin share mengenai Kaizen Room itu apa sih dan kegiatannya itu ada apa aja sih. Oke, aku izin share dulu ya. Oke, teman-teman, di sini kita adalah sebagai Kaizen Room yang dimana kita itu adalah public event yang dimana Kaizen ini berarti perubahan dalam bahasa Jepang ya. Kita boleh langsung next aja karena waktunya juga udah mulai agak ini ya, agak mepet. Boleh minta tolong di next? Oke. Nah, jadi teman-teman, di Kaizen ini adalah kita memiliki ruang untuk bertumbuh bersama dan berkembang bersama. Jadi kami hadir untuk menggali hingga meningkatkan potensi tersembunyi dari meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia melalui pendekatan Kaizen. Kami juga menghadirkan ruang perubahan positif melalui soft skill dan digital skill untuk siapapun bisa tetap relevan dan sejalan dengan zaman. Jadi kami yakin nih, kamu itu dan kalian semua yang ada di sini adalah salah satunya yang ingin membuat perubahan dan bertumbuh. Boleh di next, Teteh? Oke, kondisi di Kaizen Room saat ini tuh seperti apa sih? Yang pertama ada kesenjangan keterampilan yang semakin melebar. Nah, perubahan teknologi yang begitu cepat membuat banyak tim kesulitan untuk mengikuti perkembangan dan menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan. Jadi untuk teman-teman sekarang jangan sampai kita nggak melek digital ya, karena zaman ini tuh digitalisasi itu udah sangat berkembang pesat sekali. Jangan sampai kita tertinggal gitu. Oke, yang kedua ada tantangan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja. Sulit beradaptasi dengan cepat, secara nyata dapat menghambat proses inovasi dan perkembangan organisasi. Nah, teman-teman juga nih yang mempunyai organisasi dimanapun berada, jadi di tiap organisasi pastilah harus ada perkembangan. Yang dimana organisasi itu adalah tempat bertumbuh dan berkembang juga, tapi jika sumber daya manusia atau diri kita sendirinya tidak mau berkembang, seperti apa? Oke, lanjut yang ketiga ada peningkatan kompetensi dalam diversitas dan inklusivitas. Lanjut, selanjutnya ada, boleh di next teh? Oke, selanjutnya ada cita-cita dari Kaizen Room itu tersendiri. Apa sih? Sebenarnya Kaizen Room ini tujuannya itu apa sih? Kan banyak banget ya sebenarnya untuk public event tuh. Nah, di Kaizen Room tersendiri adalah sebuah upaya yang kami tularkan lewat aktivitas public event, in-house training, hingga project consulting. Jadi, untuk teman-teman yang mau berkolaborasi bersama kita dalam kegiatan online, offline, ataupun hybrid, boleh banget langsung aja nanti DM Instagram di Kaizen Room atau boleh DM kita-kita juga yang ada di sini ya. Lanjut, ada Kaizen Mindset. Jadi mindset kita ini adalah memahami kendala, melihat lebih banyak peluang, dan mengeksplorasi kemungkinan. Lanjut lagi ada digital mindset, yang dimana digital ini sangat penting di zaman saat ini, yaitu untuk mendorong eksplorasi berkelanjutan, untuk mempelajari cara mendapatkan jawaban yang relevan di setiap zaman. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan sampai kita gaptek ya, jangan sampai kita ketinggalan zaman, karena ini udah sangat berkembang pesat sekali. Lanjut ada agile mindset, proses yang melibatkan pemahaman, kolaborasi, pembelajaran, dan fleksibel. Fleksibel. Jadi teman-teman yang mau berkolaborasi sekali lagi dengan kita di Kaizen Room untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan online, kegiatan offline ataupun hybrid, boleh langsung aja sekali lagi DM di Instagram Kaizen Room ya, @kaizenroom. Oke, boleh langsung next deh. Oke, selain public event, ada yang lain nih
nih pastinya di Kaizen Room ini tersendiri. Tentu aktivitas harian kami adalah bertualang diundang ke sekolah, perguruan tinggi, perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional, badan usaha milik negara, dinas daerah, dan instansi pemerintah untuk meningkatkan potensi staf dan leader yang dimiliki oleh organisasi. Nih, potensi apa aja sih yang dibutuhkan gitu untuk saat ini? Yang pertama ini ada komunikasi. Komunikasi adalah potensi yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan pribadi kita sendiri juga ya. Yang pertama ada pitching dan presenting, negotiating, networking, professional public speaking, writing proposal and report, job manner in workplace. Dan lanjutnya ada leadership nih yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama ada conflict management, design thinking, project management, coaching, dan mentoring. Yang terakhir ini ada digital, yang dimana digital ini sangat berkolerasi antara leadership dan komunikasi, yaitu ada storytelling, ini digital platform, content writing, dan copywriting. Nah, jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, dan teman-teman sekali lagi yang mau berkolaborasi boleh langsung aja DM ke Instagram kami ya. Oke, boleh langsung next deh. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa kegiatan kita secara offline, secara online, dan hybrid di kondisi indoor dan outdoor. Jadi teman-teman boleh cek juga Instagram kita untuk penjelasan lebih lanjutnya. Oke, boleh langsung next deh. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke kegiatan kita pada hari ini mengenai Gen Z belajar leadership. Jadi untuk teman-teman selamat menikmati ya. Dan saya juga sebelumnya mau absen nih. Boleh teman-teman komen di kolom chat. Ini ada dari mana aja sih, dari kampus mana aja sih? Aku pengen tahu. Boleh langsung chat-chat aja ya. Dan boleh juga reaksi. Dan juga boleh reaksinya teman-teman yang sudah hadir. Yuk, boleh yuk absen dari mana aja karena kita juga bisa perkenalan di sini ya. Siapa tahu nih di sini ada yang bisa dapat jodoh kan ya. Ada yang dari STI Pasim Sukabumi. Halo, Teteh. Dari mana? Nih, dari Stikesmi. Halo, Teh Sepia. Banyak banget ya. Ramai sekali ya ini dari STI Pasim Sukabumi. Terima kasih sudah bergabung dan teman-teman yang lainnya. Ada juga dari Universitas Airlangga ya. Terima kasih ya semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Mohon maaf. Untuk teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di kegiatan kita pada hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita ke depannya ya untuk generasi-generasi zilenial yang sebagai bibit unggul di Indonesia Emas 2045 nanti. Oke, tanpa banyak basa-basi karena kegiatan ini memberikan waktu yang cukup minim, jadi saya langsung saja mau menyapa narasumber-narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Kang Nandi. Halo Kang Nandi, apakah Kang Nandi sudah ada di monitor? Halo, Halo Kang Nandi, apa kabar? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Kang Nandi, udah siap ya memberikan materi dan sharing-sharing sama teman-teman semua di sini? Oke, Oke, siap Kang Nandi. Terima kasih. Selamat untuk memberikan ilmu baru ini. oke, terima kasih Kak Lalitya. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang teteh sekalian, mungkin di sini hanya saya akan sharing aja dan nanti kita banyak diskusi ya seputar kegiatan pada sore hari ini dengan tema yang sangat luar biasa sekali. Ini kita belajar ataupun sharing untuk bagaimana mengenal potensi diri kita sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin saat ini ataupun pemimpin di masa yang akan datang. Kira-kira saya punya waktu berapa menit Kak Lalit untuk menyampaikan atau sharingnya? Boleh dari 10 sampai 15 menit, asal jangan lebih ya, Kak ya. Ya, oke, jadi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nandi. Saya merupakan eh, Purna Bakti gitu ya, ataupun Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, periode 2018-2023. Mungkin teman-teman nanti bisa mengenal apa itu Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan juga dengan programnya Duta Hukum dan HAM, itu salah satu program yang kita lakukan selama 5 tahun terakhir
khususnya untuk ada kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui asesmen Duta Hukum dan HAM. Saya di sini hanya akan berbagi sharing, barangkali di sini ada yang lebih senior daripada saya, mohon izin, tidak maksud untuk menggurui gitu ya. Di sini kita sharing aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti di akhir ataupun bisa lebih intens komunikasi dengan saya di media sosial saya. Kita bicara tentang sebuah kepemimpinan, teman-teman sekalian. Bahwa kita tahu semua orang punya definisi ataupun mendefinisikan makna kepemimpinan itu berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Ini bukan hanya tentang memerintah saja, tetapi juga tentang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan contoh yang baik. Jadi dalam perjalanan proses memimpin seseorang itu tidak hanya seseorang yang mampu menyuruh, tidak hanya seseorang yang mampu mengarahkan saja, tapi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan ini mampu menginspirasi dan memberikan motivasi kepada rekan kerjanya. Saya selalu bilang bahwa di Forum Pajak Sadar Hukum ini tidak ada yang namanya anggota, tapi semuanya adalah mitra kerja. Kenapa? Karena kita yakin setiap orang ini memiliki potensinya masing-masing dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan pasti memiliki ide gagasan. Maka seorang pemimpin yang baik itu harus mampu merangkul semua pihak gitu ya. Nah, selanjutnya mengapa sih mengapa kepemimpinan itu penting teman-teman semua? Karena seorang pemimpin ini berperan dalam menciptakan perubahan yang positif, memecahkan masalah yang sangat kompleks, dan juga membangun komunitas yang lebih baik. Banyak sekali ya kalau kita bicara tentang mitos-mitos umum tentang seorang pemimpin ataupun seorang leader gitu ya, teman-teman, bahwa seorang pemimpin itu mereka harus karismatik secara alami dan selalu benar. Ini mitosnya. Namun ternyata faktanya kepemimpinan itu adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapa saja. Nah, ini kan selalu bilang bahwa oh dia udah calon pemimpin nih dari sejak lahir gitu kan ataupun sejak SD, sejak SMP mereka sangat terlihat bagus, terlihat dia bisa memimpin, tapi nyatanya mitos itu bisa kita bantah bahwa seorang pemimpin yang baik itu terlahir dari adanya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kan bisa dipelajari ya teman-teman salah satunya melalui kegiatan pada sore hari ini gitu ya. Nah, kita kan bicara tentang ada berbagai jenis kepemimpinan seperti transformasional, yang di mana mereka itu akan fokus pada menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi maksimal mereka. Artinya, pemimpin yang seperti ini yang memiliki jiwa kepemimpinan transaksional yang lebih berorientasi pada tugas dan imbalan. Nah, banyak sekali sekarang ya kita bicara tentang Gen Z. Gen Z ini kan saya juga kelahiran 99 berarti masih golongan Gen Z yang awal gitu ya teman-teman. Nah, kita kan bicara tentang banyak sekali contoh-contoh pemimpin ataupun yang menjadi leader ya di lingkungannya sekitar yang dia memiliki jiwa kepemimpinan seperti aktivis lingkungan, kemudian juga banyak pengusaha sosial ataupun pembuat konten kreatif ataupun konten kreator yang saat ini memang banyak sekali ya kita temukan yang dimana proses perjalanannya ini juga sangat panjang dan mungkin menginspirasi teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kita kembali kepada keterampilan kepemimpinan, di mana esensinya itu adalah seorang pemimpin itu harus mampu memiliki komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Bagaimana seorang pemimpin itu untuk menyampaikan ide gagasan kalau dia tidak belajar komunikasi yang efektif. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang di mana teman-teman bisa belajar berkomunikasi, public speaking, bahkan mungkin sekarang merambat kepada keterampilan berbahasa teman-teman sekalian gitu ya. Karena kepemimpinan ini kan tidak hanya bicara masalah lokal ataupun regional, tapi bicara tentang nasional dan internasional. Nah, mengapa seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan kepemimpinan? Salah satunya adalah komunikasi efektif. Karena dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, itu perlu adanya komunikasi yang efektif. Jadi kalau kita sering melihat, kita udah tahu nih sebenarnya makna dari rapat tersebut, tapi seorang leadernya itu menjelaskannya bertele-tele, kemudian menjelaskannya itu
ngalir ngidul gitu kan, nggak jelas, akhirnya kita bosan sendiri dan esensi dari kepemimpinan itu ataupun esensi dari rapat tersebut ya hilang begitu saja gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki manajemen waktu yang baik. Mengapa? Karena setiap orang itu punya kesibukan masing-masing, setiap orang punya prioritasnya masing-masing, dan setiap orang punya kesempatan untuk mengisi waktu luangnya. Tapi ketika kita diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, maka salah satu tipe kepemimpinan yang baik itu harus kita memanajemen waktu yang baik. Artinya, kita harus memiliki saling tenggang rasa, menghormati dan menghargai antar sesama pengurus ataupun sesama tim kerja kita, yaitu pengurus dan anggota, gitu ya teman-teman. Kemudian kita harus memiliki kerjasama tim yang cepat, memiliki kerjasama tim yang solid. Ini penting banget kalau kita membangun sebuah organisasi, baik itu di lingkungan sekolah, kampus, ataupun lingkungan masyarakat, kita harus membangun tim yang solid. Kenapa? Banyak sekali fenomena-fenomena di Indonesia ini, banyak organisasi yang mereka merintis dengan susah payah di bawah, kemudian hingga besar, tiba-tiba ini berkonflik menjadi dua kubu, ataupun tiga kubu, dan seterusnya. Karena tidak ada kerjasama tim yang solid, semuanya ingin menonjol satu sama yang lain. Artinya tidak memiliki potensi untuk bersatu, tidak memiliki potensi untuk apa namanya, untuk menambah relasi, kemudian menambah kerjasama, tapi malah adanya saling kompetisi di dalamnya. Nah, ini salah satu bentuk organisasi yang kurang sehat, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menjadi seorang pemimpin ini harus memiliki keterampilan kepemimpinan esensial, yaitu memiliki resolusi konflik yang konstruktif. Artinya bagaimana ketika dalam suatu organisasi ditemukan permasalahan, ya teman-teman harus bisa membagi apa namanya, memecahkan masalah tersebut gitu ya. Karena kita yakin tujuan berorganisasi itu kan setiap orang memiliki tujuannya masing-masing. Si A, si B, si C ini memiliki apa namanya, kepentingannya masing-masing. Walaupun dalam satu tujuan perahu yang sama, tapi pasti memiliki tujuannya masing-masing. Artinya, seorang pemimpin yang baik ini harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu meresolusi konflik yang konstruktif, teman-teman. Nah, kemudian kreativitas dan inovasi ini perlu karena seorang pemimpin ini pasti harus menghasilkan ide-ide yang baru, tidak monoton, dan tidak mewarisi tradisi-tradisi yang lama gitu ya. Seperti visinya dari teman-teman sendiri sekarang kan adalah perubahan ataupun misalnya keberlanjutan, ini juga harus ada ide-ide baru di dalamnya. Nah, sekarang ini zamannya digital, maka seorang pemimpin ini harus memiliki keterampilan kepemimpinan digital. Artinya untuk memanfaatkan teknologi secara efektif ya. Karena zaman sekarang ini kalau nggak viral itu nggak seru gitu. Jadi kalau misalnya apapun permasalahannya, kalau nggak viral itu biasanya tidak menjadi atensi. Begitupun dengan sebuah gerakan, kegiatan, kemudian juga branding digital, ini sangat penting sekali dalam sebuah organisasi yang dimana di dalamnya ini diisi oleh generasi muda saat ini, khususnya teman-teman Gen Z gitu ya, Gen Z gini, teman-teman sekalian. Nah, kita bicara tentang menerapkan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dimulailah dari hal-hal yang kecil, seperti menjadi pemimpin di sekolah, ataupun di universitas, ya, ataupun kampus. Kemudian teman-teman kalau misalnya punya project, ya, dalam hal misalnya membuat jurnal, atau membuat project dalam sifatnya di lingkungan masyarakat, maka teman-teman harus bisa berkontribusi di dalam komunitas ataupun dalam project tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman harus membangun personal branding. Ini penting banget ya, karena kita tahu bahwa generasi zilenial ini menghadapi banyak tantangan yang unik. Seperti pertama, tekanan sosial media, kita akui itu semua. Mungkin setiap bangun pagi, teman-teman malah adanya scroll TikTok, mungkin gitu kan, malah bikin mager dan sebagainya gitu. Kemudian juga generasi Z ini kan hadirnya dengan ketidakpastian ekonomi di zaman sekarang, dan yang isu yang paling penting adalah adanya perubahan iklim. Namun, namun di sisi lain dengan adanya tantangan ini, kita yakin bahwa generasi Z ini memiliki kekuatan seperti kita mampu beradaptasi dengan teknologi, kemudian memiliki pemikiran yang kritis dan semangat jiwa kewirausahaan yang sangat tinggi gitu ya. Dan yakin bahwa generasi zilenial ini mampu membangun jaringan dan mentor dapat
membantu kita, khususnya generasi Z, mengatasi semua tantangan. Inti dari semuanya adalah kepemimpinan adalah perjalanan seumur hidup yang dapat dimulai oleh siapa saja, kapan saja dengan mengembangkan keterampilan ke kepemimpinan yang tepat. Kita seorang generasi zilenial khususnya dan umumnya generasi sebelumnya juga dapat menjadi agen perubahan dan menciptakan masa depan yang lebih baik, teman-teman sekalian. Nah, saya ingin bagi tips ya sebelum mengakhiri dari sharing hari ini bahwa meskipun belum banyak ya secara terbuka dikenal sebagai pemimpin generasi Z karena mungkin saat ini masih menjadi pemimpin di Indonesia khususnya adalah generasi sebelumnya ataupun generasi X gitu ya yang memang saat ini masanya kita ini mungkin ada di 5 ataupun 10 tahun yang akan datang. Tapi perlu kita ketahui bahwa banyak sekali aktivis lingkungan bagi antara kita generasi muda Gen Z aktif dalam lingkungan pengurangan sampah plastik, teman-teman tahu siapa, kemudian ada aktivis penanaman pohon, dan banyak hal yang mengedukasi tentang lingkungan. Ini banyak sekali di antara kita, mungkin di lingkungan teman-teman. Kemudian banyak sekali juga generasi zilenial yang sudah menjadi pengusaha sosial, ya seperti misalnya mereka berfokus untuk membangun startup sosial yang berfokus masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, pendidikan. Oke, sorry keputus ya. Iya, Aku gabung lagi. Kakak. Boleh Nah, lanjut ya lagi. sebentar lagi ya teman-teman. Kayaknya sinyal di sini. Kayak selanjutnya teman-teman sekalian, tipsnya itu yang penting untuk teman-teman generasi zilenial saat ini kita perlu adanya fokus pada pengembangan soft skill kita. Artinya kita juga bukan hanya mengembangkan seputar kepemimpinan saja, tapi kita harus belajar bagaimana komunikasi, kerjasama tim, problem solving, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya kita adalah harus mendorong kreativitas dan inovasi. Yakinlah generasi zilenial ini banyak idenya dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas ide tapi juga harus ada eksekusi. Nah, harus dikembangkan jiwa kepemimpinan sejak dini teman-teman. Teman-teman harus mulai aktif di organisasi sekolah, kemudian sosial ataupun proyek sekolah lainnya. Nah, ini yang harus terpenting adalah teman-teman Gen zilenial ini harus memiliki pola pikir yang selalu terbuka terhadap pembelajaran dan pengembangan diri. Yang selanjutnya juga harus menumbuhkan rasa empati dan memberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Banyak sekali contoh-contoh yang memang perlu kita lakukan sebagai generasi Z, di mana kita tarik kesimpulan bahwa generasi zilenial ini memiliki potensi besar ya untuk membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Nah, tinggal bagaimana generasi sebelumnya mau memberikan ruang dan memberikan akses kepada kita generasi zilenial untuk belajar kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Karena mau tidak mau, generasi Z saat ini masih perlu belajar dari kakak-kakak yang menjadi generasi sebelumnya. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar, nanti kita banyaknya diskusi, kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Kak Lalit. Oke, terima kasih juga Kang Nandi. Ini Kang Nandi adalah salah satu sosok pemimpin di generasi zilenial ini ya teman-teman. Jadi saya izin menyimpulkan sedikit dulu Kang Nandi. Jadi menurut Kang Nandi tadi, pemimpin yang baik harus bisa merangkul semuanya dan memiliki manajemen waktu yang baik, tim yang solid, mampu meresolusi konflik, mempunyai kreativitas, kepemimpinan digital, dan juga personal branding. Nah, tadi terakhir ada tips ya dari Kang Nandi tersendiri. Yang pertama ini, kita harus mengembangkan soft skill kita, terutama di komunikasi dan public speaking. Nah, teman-teman, saya akan soft skill di bidang komunikasi dan public speaking, boleh langsung aja di Kaizen Room juga ya teman-teman, karena kita masih punya banyak kelas lain naik perkembangan soft skill. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya untuk Kang Nandi atas pemaparan yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita yang kedua, yakni akan membahas mengenai perspektif talknya dan pengalamannya mengenai kepemimpinan juga, karena uh, sosok ini adalah sosok kepemimpinan yang luar biasa ya, aktif sekali gitu di bidang kepemimpinan. Oke, kita langsung saja sambut Kang Munjin. Halo Kang Munjin, apakah sudah ada di monitor?
Kalau hadir-hadir terdengar. Halo kakak, apa kabar? Terdengar kok kak. Oke, Oke kakak, mungkin langsung saja ya. Langsung saja untuk siap. pemaparannya dan panggung virtualnya saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, izin kawan-kawan semua. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izin kawan-kawan, alhamdulillah sore hari ini di sore hari yang cerah di Bogor, alhamdulillah cerah nih hari ini. Mudah-mudahan di tempat yang lain juga cerah. Hari ini kita insya Allah bisa bareng-bareng berdiskusi bareng, kita bisa saling bertukar pikiran mengenai apa itu kepemimpinan dan apa itu Gen Z dan bagaimana peran Gen Z untuk di kepemimpinan pada saat ini. Nah, sebelum masuk di sini boleh perkenalkan saya sekarang sebagai junior associate di Auto Herdian Science Partner. Kebetulan beliau ini sebagai ketua pradi di Kabupaten Bogor. Kemudian saya juga pernah menjadi tenaga ahli di Kabupaten Bogor. Kemudian pernah juga menjadi tenaga ahli di Kemendagri dan ketua BEM di Fakultas Hukum. Lanjut. Nah, izin kawan-kawan semua berbicara mengenai Genji tadi udah jelas lah ya pemaparan kurang lebihnya dari Kang Nandi bahwasannya Genji itu range waktunya dari kapan sampai kapan dan lain sebagainya. Cuman saya sedikit ke belakang kawan-kawan, jika kawan-kawan ngeh di situ pengalaman saya mungkin setahun pindah, setahun pindah, setahun pindah, dan ternyata dari berbagai literatur yang dibaca, ya memang seperti inilah Genji gitu kan. Dia pengen cepat adaptasi, dia pengen di rumah baru, dia pengen di tempat baru, dia pengen mencerna pengalaman baru dan lain sebagainya. Cuman kawan-kawan, sebelum memasuki era kepemimpinan tadi yang dipaparkan, di sini saya ingin memulai tema kepemimpinan ini menurut Henry Ford. Henry Ford ini kawan-kawan, kalau misalkan senang mobil atau enggak senang otomotif, kalian pasti mengenal Henry Ford. Henry Ford pernah ngomong kayak gini, kamu tidak harus memegang posisi apapun untuk menjadi seorang pemimpin. Hal yang menarik adalah yang bisa kita lihat dari apa yang dicetuskan oleh Henry Ford. Henry Ford tuh mengatakan bahwasannya lu cukup jadi diri lu aja, gak usah pengen ini untuk memimpin. Karena ditambah lagi dengan Aristo pernah ngomong bahwasannya pemimpin yang baik adalah dia yang mau dipimpin dengan baik atau dia adalah pengikut yang baik. Nah, jadi kalau misalkan kita berkaca dari dua tokoh tersebut, kita bisa menilai bagaimana kita sebagai seorang pemuda pada saat ini, khususnya Genji, kita untuk dapat menyesuaikan, oh kita harus seperti apa, dan semacamnya. Bagaimana cara kita memulai? Cara kita memulai yaitu dengan posisi kita sekarang. Jangan nunggu nanti, nanti gue pengen jadi ketua OSIS, nanti gue pengen jadi ketua BEM, nanti gue pengen jadi ketua organisasi ini dan lain sebagainya. Nah, menurut Henry Ford tadi kan jelas bagaimana kita memaksakan, bagaimana kita memaksimalkan, bagaimana kita walaupun agak terkesan kok memaksakan sih Bang gitu, kok memaksakan sih Pak, tapi memang harus demikian. Bagaimana kita memaksakan potensi paling maksimal kita untuk menjadi seorang pemimpin. Kayak misal, kalau misalkan sering ya, walaupun agak sedikit sakit gitu di telinga saya, kalau Genji ini kan sering dianalogikan sebagai apa buah stroberi katanya kan, indah, terus menarik, mampu dijadikan topping apapun, bisa jadi topping selai, bisa jadi topping minuman, makanan dan lain sebagainya. Tapi Genji ini adalah lemah katanya, peot, cetus, gampang banget untuk dihancurin, gampang banget itu kan. Nah, karena kita tahu bagaimana Genji itu mempunyai posisi sebagai, misalkan tadi dianalogikan sebagai stroberi, makanya ada di sini, boleh lanjut materi. Di sini saya memiliki ada beberapa karakter mengenai Genji. Di sini mungkin kawan-kawan udah mengetahui bagaimana dengan teori SWOT, bagaimana Genji memaparkan bahwasannya ya kita sebagai Genji sadar nggak sadar ya kita harus tahu gitu. Apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita. Dan di sini mengenai kekuatan,
Tadi mungkin udah dipaparkan juga oleh pemateri pertama. Ya kekuatan kita, betul. Kita mempunyai modal yang paling utama yaitu keterampilan teknologi. Karena yang memang Genji ini ditakdirkan, suratan takdir Tuhan mungkin ya. Lahir tuh di zaman bagaimana teknologi mulai berkembang gitu kan. Terus juga itu modal utama bagi kita. Coba kalau misalkan kita masih hidup dan kita misalkan masih monoton gitu, nggak mungkin kita bisa diskusi jauh-jauhan gitu. Mungkin Kalalit ada di mana, pemateri lain di mana, kawan-kawan ada di mana, saya ada di mana, mungkin nggak mungkin ini. Nah, pada saat ini kita harus bersyukur kita mampu setidaknya memaksimalkan satu potensi kita, yaitu tentang teknologi, bagaimana kita memanfaatkan untuk hal positif. Contohnya diskusi pada saat ini. Kemudian ada kekuatan yang kedua, kawan-kawan, yaitu inklusi kita dan keberagaman kita. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai Genji itu untuk menerima keberagaman. Mungkin kalau dulu nih ya, kita bisa lihat bagaimana apatisnya orang terhadap itu lu deh, ini gua kekeh, gua gini, lu terserah dalam segala macam. Tapi pada saat ini generasi Genji itu lebih menerima gitu. Kita menyerahkan teman kita mau jadi apa, kita lebih menyerahkan kepada mereka. Itulah, dan itu yang modal kekuatan kita untuk sebagai menjadi seorang pemimpin. Kemudian adaptasi, kawan-kawan. Kalau misalkan berbicara mengenai adaptasi, saya nggak usah ngambil ke orang jauh. Di diri saya sendiri, saya ini menjadi ketua BEM ini, gini kawan-kawan. Saya udah mempunyai range bagaimana saya akan menjadi seorang mahasiswa pada saat itu. Saya menjadi mahasiswa dengan catatan semester sekian saya akan ngapain, semester ini ngapain dan segala macamnya. Nah, itu adalah kelebihan dari seorang Genji. Kita bisa memanfaatkan, misal contoh saya di semester 2 saya menjadi anggota kan. Ya bener dengan quotes tadi ya, maksimalkan aja tugas lu sebagai anggota, maksimalkan. Apa sih tugas lu sebagai anggota, ya maksimalkan aja di situ. Kemudian beranjak misalkan menjadi ketua BEM atau enggak apa, atau nanti menjadi ketua organisasi apapun itu, yaitu adaptasinya cepat gitu Genji ini. Beda dengan generasi yang lainnya gitu. Itulah nilainya. Terus juga inovasi, kreativitas jelas itu Genji mempunyai. Bagaimana kita bisa cepat adaptif sekali gitu. Bagaimana Genji ini. Hari ini kegiatan, hari ini langsung upload, hari ini edit dan sebagainya. Itulah kekuatan dari Genji dan itu yang perlu kita syukuri. Kemudian juga di sini kita harus melihat juga potensi kita yang lain di SWOT. Boleh lanjut, admin? Oke, di sini ada kelemahan juga. Terkadang kalau misalnya kita ngikutin Sunju gitu, ada yang sering baca-baca Sunju tuh. Kita tuh, kalau untuk perang tuh, katanya ya, kata Sunju tuh pernah ngomong kayak gini. Kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertandingan, 1000 kemenangan. Dapat kita simpulkan, kawan-kawan, bahwasannya ketika kita memahami diri kita sendiri, memahami lawan kita, di dalam 1000 pertandingan itu adalah 1000 kemenangan. Jadi dapat disimpulkan kita tidak akan kalah. Nah, kita udah tahu nih kelebihan kita tuh apa. Nah, makanya kita harus juga tahu juga nih kelemahannya apa. Kelemahan kita kan kurangnya pengalaman, jelas. Bagaimana pada saat ini Genji ini susah mencari kerja kan. Pengalaman 5 tahun. Kan itu tuh, walaupun ini sering dijadiin meme gitu, tapi ya fakta di lapangan seperti itu. Pengalaman kerja harus 5 tahun, sedangkan justru kita mau nyari kerja gitu. Justru kita mau mencari pengalaman kerja. Karena pengalaman kita yang minim. Hanya benar, kita harus mulai terjun di organisasi, bagaimana pengalaman kita mengorganisir orang, bagaimana pengalaman kita megang acara, menjadi IO, terus juga bagaimana pengalaman kita menjadi seorang pemimpin di lingkup kecil, misalkan skala kecil menjadi skala besar dan besar dan segala macam. Kita harus mulai belajar di situ karena kita paham kelemahan kita apa. Terus keterampilan yang terbatas. Kenapa kok bentrok sih Bang? Tadi katanya kita lebih adaptif, tapi sekarang kok keterampilan kita terbatas? Ya iya, keterampilan terbatas karena apa? Sadar tidak sadar, terima tidak terima, suka dan tidak suka. Hari ini kita disuguhkan dengan ada yang namanya smartphone gitu kan. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari terfokusnya dengan handphone kita gitu. Di satu sisi kita bisa
banyak banget, oh gue harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi di satu sisi ya kita terbatas. Kita secara tidak langsung kita terkooptasi oleh, oh menurut ini gini, menurut ini gini. Bayangkan aja, hari ini Genji itu dulu, kalau misalkan kawan-kawan ngikutin sejarah juga, percaya nggak percaya, dulu tuh sekeos apapun keadaan di negara kita, sekeos apapun keadaan di daerah kita, kita pasti akan terlihat tetap nyaman. Karena apa? Kita hanya melihat satu media, kawan-kawan. Kita hanya melihat satu media. Oke, makasih admin udah diingetin. Kita hanya melihat satu media. Tapi kalau misalkan hari ini, media resmi pun, atau pemerintah mengumumkan apapun, kalau influence kita belum ngumumin, oh ini berbahaya, enggak. Kita nggak akan pernah dengar. Itulah yang harus dipahami. Oke, lanjut di peluang. Nah, untuk selanjutnya di peluangnya apa sih dari Genji ini? Kita transformasi digital, terus pemimpin yang inisiatif, bagaimana kita mengendalikan diri kita dan lain semacamnya. Oke, dipercepat lagi ke ancamannya. Di ancaman nih, di tantangan ekonomi di kesempatan ya. Tadi kepemimpinan dan transformasi yang digital dan semacamnya. Terus misalkan lanjut admin di terakhir. Nah, di sini di kepemimpinan yang harus kita akui dari Genji, sadar tidak sadar, yang tadi kita setelah mengetahui bagaimana kelemahan kita, bagaimana kekuatan kita, kita menyesuaikan dengan pola di sekitar kita, kita sudah paham dengan apapun, kita kembalikan lagi. Saya terpesona lah dengan quotes-nya Ford tadi. Kita tidak perlu menjadi pemimpin, kita tidak perlu mempunyai posisi atau jabatan untuk menjadi seorang pemimpin, karena kepemimpinan itu sendiri. Nah, kawan-kawan, jadi untuk kepemimpinannya tersendiri, kalau misalkan kita berkaca, lakukan hal semaksimal mungkin, dan satu aja pemimpin tuh, berani, bukan nekat ya, berani. Bedakan berani dan nekat. Karena apa, kawan-kawan? Kalau misalkan kita bicara di sini, adalah beberapa pengalaman bagaimana dulu saya adalah bentrok dengan internal, ya karena emang basicnya badan eksekutif mungkin begitu ya, bentrok dengan internal. Bahkan saya hari ini sebagai pemimpin ada gitu, masih ada. Itulah yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Atau enggak, kita sering mendengar pemimpin itu menderita dan sebagainya. Ya betul, bagaimana kita mengambil kesempatan itu, bagaimana kita memaksimalkan kesempatan, dan kita jangan lupa juga ada potensi besar yang menghadang kita. Bagaimana ya kita disuguhkan dengan retorika-retorika, tapi ternyata ya tadi strawberry tadi. Makanya kita sebagai pemimpin di era Genji ini, kita harus mulai memaksimalkan. Karena apa? Satu aja sih, kalau misalkan kita berani, bukan nekat ya, kalau misalkan kita berani, karena berani ini terukur, kawan-kawan. Dulu misalkan, bagaimana saya juga ada teman saya, kita sama-sama sarjana hukum, kita sama-sama bareng-bareng di aktivis atau apa, tapi masih kaget bagaimana mereka ditangkap dan sebagainya. Ya, itulah yang harus dilewati oleh seorang pemimpin. Makanya ada fasenya gitu. Tapi kalau misalkan kita berani dan kita terukur, ya banyak juga kawan-kawan kita menyesuaikan. Kayak misal contoh tadi, saya di tenaga ahli Kemendagri pada waktu itu, benar sama sekali kita tidak mengeluarkan yang namanya ijazah lah ya, kata orang atau apa gitu. Ya kita benar karena kita dengan kajian-kajian kita, Genji ini, kita dengan kajian-kajian kita dengan pengalaman kita dengan relasi kita, ya akhirnya kita dijadikan di situ. Terus juga kita diperdayakan di sini dan lain sebagainya. Jadi terakhir mungkin karena waktunya sudah habis, diingetin udah sama moderator. Jadi kita sebagai pemimpin pada saat ini cukup maksimalkan diri kita pada saat ini. Gak usah mikirin dulu, oh nanti kalau misalkan gue gini, gue gak jadi gini. Nanti kalau misalkan gue gini, gue gak jadi gini. Lupakan itu semua. Posisi kita sekarang apa, lakukan yang maksimal di posisi kita. Mungkin itu, Ibu Moderator, kembalikan.
Baik, Kamu Jen, terima kasih banyak ya untuk sharing-sharingnya kepada teman-teman. Gimana teman-teman semua? Sudah tercerahkan nih ilmu-ilmunya mengenai kepemimpinan? Dan jangan lupa ya teman-teman, kalian juga boleh nanti screenshot dan posting di Instagram mengenai keseruan kita hari ini. Dan kalian juga boleh tag IG Wah, Kaizen masih Room di mana? dan juga kalian boleh tag beberapa Instagram di narasumber kita dan juga boleh tag aku ya. Oke, teman-teman. Jadi menurut kamu Jin ini pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mau dipimpin dengan baik. Oke, langsung saja ya tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung ke narasumber kita yang terakhir. Ini last but not least ya teman-teman ya. Di sini ada Kang Aidil. Apakah Kang Aidil sudah ada di monitor? Sudah hadir di sini, Halo Telalit. Kang Aidil, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Senang banget, seru banget hari ini ya, Masya Seru Allah ya. banget ya Kang Aidil, ini penuh sekali. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Kang Aidil, mungkin langsung saja ya untuk sharing-sharing kepada teman-temannya. Panggung virtualnya saya persilahkan. Terima kasih banyak, Telalit. Izin saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Bang Munjin gitu ya, Bang Nandi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman-pengalaman sampai tadi studi kasus di lapangan yang secara nyata leader tuh harusnya kayak apa. Banyak juga yang beranggapan bahwa kayaknya di usia saya muda belum waktunya deh jadi leader. Sebetulnya kalau ternyata mau dirangkum dalam satu kalimat, teman-teman tuh leader sebetulnya bagi dirinya sendiri terutama. Jadi yang memang perlu untuk dipantik, yang memang perlu untuk dipicu, yang memang ternyata untuk perlu didorong dan disupport adalah bagaimana proses perbaikan dari diri sendiri akhirnya bisa menular hingga bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Tadi saya juga udah lihat ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan, jadi buat teman-teman yang masih mau tanya sama Kang Munjin, ada juga Kang Nandi, silakan aja ditaruh di kolom chatnya. Saya nggak lama, 5 menit aja saya coba untuk bagiin ya rangkuman yang tadi disampaikan sama Kang Nandi sama Kang Munjin. Di mana saya mau langsung ngasih lihat teman-teman terhadap sebuah kenyataan yang sekarang kejadian banget gitu. Banyak di antara teman-teman yang katanya tuh mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi entar aja, entar aja, entar aja, lanjut, lanjut scrolling lagi, lanjut kegoleran lagi, lanjut rebahan lagi, lanjut scrolling lagi, habis itu jajan sebentar di luar, habis itu goler-goleran lagi, habis itu A, B, C, D, dan sebagainya. Belum siap, belum siap, belum siap, belum siap, tiba-tiba jadi tengkorak aja kayak gitu gitu ya. Harapannya kan nggak ada kita semua yang melakukan hal seperti itu. Dan kadang kita banyak banget overthinkingnya. Dan lebih banyak overthinking dibanding kita ngelakuin sesuatu. Nah, hal-hal ini ternyata bisa kita lihat kayaknya tuh kita berkaca, sering banget berkaca, dan coba untuk ditanya, bener nggak sih, ini tuh sosok-sosok anak muda yang mager kerja tapi self rewardnya kayak Nagita Slavina. Maunya punya ini itu tapi males banget, mager banget ngelakuin ini itu. Saya yakin dari yang tadi udah disampaikan sama Kang Nandi, dari tadi udah disampaikan sama Kang Munjin, ada banyak hal baru yang akhirnya bisa coba untuk kita korelasikan sampai menghasilkan sebuah nilai-nilai yang baru. Karena masing-masing dari kita di sini ada hampir 100 orang, senang banget pastinya punya ide-ide brilian yang macam-macam. Kaizen Room menjadi satu wadah, satu ruang untuk kita ngumpulin ide-ide itu dan akhirnya coba untuk kita kembangkan menjadi sebuah ide yang baru. Karena sebuah ide baru atau bahkan nilai baru itu ternyata sudah sekali untuk bisa muncul dari satu orang. Kadang teman-teman berpikir bahwa belajar leadership ini adalah kita bisa nyuruh-nyuruh orang. Kita akhirnya bisa dilihat sebagai A, sebagai B, sebagai C. Tadi ada statement yang sangat-sangat baik bahwa pemimpin nggak hanya siap mimpin, tapi juga siap dipimpin. Proses kita untuk bisa saling berkorelasi, berkolaborasi, bersinkronisasi, orkestrasi gitu ya, melihat pakai sudut pandang yang baru itu betul-betul dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, teman-teman kalau memang ternyata mau ngasah kecakapan sebagai seorang pemimpin, yang pertama adalah punya rasa penasaran. Punya rasa penasaran. Ini kok hidup saya gini-gini aja, ya Allah, ini kok ternyata saya udah belajar ini tuh masih gini-gini aja. Ada nggak ya cara yang lain? Coba untuk perbanyak perspektifnya, coba untuk perbanyak temennya, coba untuk perbanyak mainnya. Dalam hal main ini adalah eksplorasi, ngelakuin hal yang berbeda, ngelakuin hal yang
lebih variatif. Kalau memang sekarang senangnya main Mobile Legends, coba untuk diganti gamenya yang lain gitu. Kalau ternyata teman-teman hobi banget buat nyanyi, coba untuk ganti hobi yang lain, main biola misalnya, dan seterusnya. Proses berpikir dari rasa penasaran ternyata akan bikin kita lebih kaya lagi dengan sudut pandang. Apalagi ternyata kan sehari-harinya kita udah ditumpahin dengan banyak banget informasi, banyak banget knowledge dari Instagram, dari YouTube, dari Twitter, buku, apapun itu ya. Mungkin teman-teman juga di kampus tadi ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga di sini, teman-teman di sekolah misalnya. Tapi kadang semuanya tuh numpuk sampai luber seperti yang ada di gambar. Lalu apa yang harus dilakuin ya sebenarnya? Padahal informasinya itu kita dapat tiap hari. Padahal kreativitasnya atau bahkan ide-ide barunya itu masuk setiap hari. Coba yuk kita sama-sama implementasiin. Coba yuk kita sama-sama kreasiin. Lewat apa? Lewat nulisnya. Lewat ide-idenya coba untuk di brainstorming atau bahkan ngobrol sama teman-temannya. Coba untuk dijadiin sebuah konten yang interaktif, komunikatif. Kebanyakan kita tuh menjadi penikmat konten aja. Padahal teman-teman bisa juga loh untuk bisa bikin konten dari dirinya sendiri. Kepikiran nggak selama ini? Gitu ya. Kadang kita ngelihat, aduh ini mah susah Kang, aduh ribet, ya Allah nanti capek, A, B, C, D, E. Tapi saat udah dijalanin, nggak berasa. Saat udah dijalanin, kayaknya yang tadinya kita ngelihat ada hiunya banyak, tapi cuma genangan air aja cetek. Tadi juga saat memang langkah awal kita ambil sebagai seorang leader untuk bisa belajar dari banyak ragam rasa penasaran gitu ya. Aduh, kayaknya susah, tapi terus dilakuin aja. Tiba-tiba teman-teman akan ada di titik yang diinginkan. Saya di sini hanya ingin menyadarkan kita semua bahwa nggak ada dari kita yang satu pun tiba-tiba diangkat jadi PNS. Sama seperti mbaknya yang satu ini. Nggak ada dari kita yang tiba-tiba dapat hadiah umroh gitu aja. Nggak ada dari kita yang tiba-tiba bisa bikin orang tua kita bangga. Nggak ada dari kita yang tiba-tiba bisa bantu nyekolahin adik kita kalau kita cuma scrolling aja, kalau kita cuma rebahan aja. Aksi dari seorang pemimpin, aksi dari diri sendiri, itu yang ternyata dibutuhkan untuk akhirnya menular, untuk akhirnya menginspirasi. Sekali lagi, inspirasi datang dari aksi. Jangan kebiasaan untuk bisa terus berkompetisi. Yuk kita buka lagi matanya, buka jendelanya lebih luas lagi bahwa ada banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan. Bahkan secara online seperti ini. Saya posisinya nggak di Sukabumi, saya di posisinya di tempat yang jauh di sana. Tapi bisa ketemu sama teman-teman. Kadang memang yang bikin kita nggak mulai-mulai adalah rasa takut. Kita maunya ini, kita maunya itu, kita maunya A, maunya B, maunya C, maunya D, dan sebagainya. Maunya banyak. Tapi mau ngelakuin banyak juga nggak? Jadi kadang kalau ternyata ada rasa takut sebenarnya nggak apa-apa. Bagus banget. Lakuin bahkan meskipun takut. Karena saat teman-teman semua terjebak, biasa tuh kita terjebak di yang warna merah, aduh udah nyaman gini aja lah. Emang nggak bisa ya gini terus hidupnya gitu? Terserah. Kalau saya pribadi, saya ingin lebih nyaman. Saya ingin bahwa keluarga saya bisa umroh tiap tahun misalnya. Saya ingin anak saya nanti bisa sekolah di sekolah yang baik misalnya. Saya ingin teman-teman sekalian bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Tapi saya sadar kalau ternyata saya cukup nyaman dengan kondisi saya sekarang, kayaknya nggak akan ada hal yang berubah. Saat rasa nyaman itu berubah menjadi rasa takut, sebetulnya itu udah rute yang pas di warna hijau tuh, rasa takut gitu ya. Karena kalau emang udah takut, pilihannya dua, antara mundur lagi ke rasa nyaman, atau bahkan bertumbuh lagi untuk mau terus belajar. Saat memang mau terus belajar di yang warna biru, akhirnya teman-teman semua nggak akan sadar tiba-tiba udah ada di zona bertumbuh, di zona berkembang yang bikin kita berbeda dari kita yang sebelumnya. Karena lawan utama yang perlu dikompetisiin adalah diri kita yang kemarin. Jangan sampai ternyata, susah, enak banget Kang Mujin mah udah jadi A, udah jadi B, udah jadi C. Kita mah belum bukan siapa-siapa, enak dia mah anaknya A, anaknya B, anaknya C. Kalau selalu ngebandingin sama orang mah, balik scrolling lagi aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau betul-betul ada hal yang ingin teman-teman semua ubah, yuk kita ubah dari diri kita sendiri. Memang butuh waktu, memang butuh waktu. Mungkin ada gagalnya, tapi jangan pernah ada opsi nyerahnya. Jangan pernah ada opsi berhentinya. Capek, ngeluh, boleh banget. Tapi jangan berhenti, punten banget. Konsisten dengan apa yang ingin teman-teman semua raih. Dan yuk kita ubah pola pikirnya.
Dari yang tadinya kayaknya kita rasa punya dulu, harus punya dulu, habis mau jadi. Kayak tadi itu disampaikan, kalau ternyata teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin, rasanya nggak perlu mikirin, nanti deh saya jadi pemimpinnya kalau emang udah manajer, nanti deh saya jadi pemimpinnya kalau emang ternyata udah punya usaha sendiri, nanti deh saya jadi pemimpinnya kalau emang udah jadi bos, A, B, C, D, E. Nggak bisa. Tadi yang saya bilang, kita tunjukin pakai aksi. Lakuin dulu, dan akhirnya nanti akan teman-teman semua rasakan. Apa yang kami jalani, apa yang coba untuk kami buat di Kaizen Room, bukan hanya sekedar perubahan, tapi dampak baik yang ingin kami tularkan. Dan kami nggak bisa sendiri. Kami butuh bantuan dari teman-teman di sini. Kami butuh bantuan dari teman-teman dari Sukabumi tadi ya. Untuk apa? Sama-sama menularkan senyum ini. Sama-sama menularkan semangat ini dari kita pribadi yang menjadi pemimpin. Buat diri sendiri. Ya, ada hal-hal besar yang akhirnya kami capai tidak hanya keliling Indonesia, tapi juga keliling dunia. Dan semuanya berawal dari mas-mas nggak jelas yang satu ini. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, yuk, sok mangga. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Akhirul Wicaksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Lalit. Waalaikumsalam Kang Aidil, terima kasih banyak ya. Boleh dong kasih reaction tepuk tangan ya untuk ketiga narasumber kita pada saat ini. Karena pemaparannya luar biasa sekali ya. Kata Kang Aidil, kita itu harus punya modal utama dulu, yaitu rasa penasaran ke hal baik ya, Kang Aidil ya. Dengan rasa penasaran itu kita bisa berkembang dengan apa yang ingin kita mau gitu. Seperti itu ya, Kang Aidil. Terima kasih banyak, Kang Aidil, Kang Munjin, dan juga Kang Nandi. Nah, untuk saat ini kita buka sesi Q&A. Oke, teman-teman, aku baca dulu di kolom chat ya. Apakah sudah ada yang bertanya? Oke, ini ada satu dari namanya Kak Keane. Keane ya. Mohon maaf ya kalau aku salah sebut namanya. Dari Kak Keane Deva Data. Bagaimana membangun karakter kepemimpinan untuk generasi milenial? Nah, mungkin ini akan dijawab oleh Kang Nandi dulu ya. Kang Nandi, apakah Nih, masih Bu. ada di monitor? Hadir. Oke, Kang Nandi, ini ada pertanyaan dari Kak Ya. Keane Deva Data. Bagaimana membangun karakter kepemimpinan untuk generasi milenial? Boleh langsung saja dijawab ya, Kang Nandi ya. Siap, terima Enggak. kasih. Jadi Kak Lalit sebenarnya membangun karakter itu tadi udah saya sampaikan juga ya di awal bahwa eh, karakter seseorang itu juga beda-beda dan tidak bisa dipaksakan. Karena antara saya dengan teman-teman materi yang lain ataupun dengan Kak Lalit pasti memiliki karakter masing-masing dan cara membentuknya pun dengan berbeda cara. Yang jelas adalah secara general aja sih. Secara general bagaimana membentuk karakter itu yang mengikuti pelatihan-pelatihan. Karena bagian dari kemampuan-kemampuan itu sendiri juga didapatkan bukan hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga membangun melalui pelatihan. Kalau mungkin mencontohkan diri saya sendiri gitu ya. Kalau saya mencontohkan diri saya sendiri, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin itu mencari karakter jati diri ini, saya biasanya naik gunung bareng teman-teman yang lain. Kalau saya biasanya gitu. Jadi naik gunung pasti di sana itu ada tim bareng kan pasti ya minimal 2 orang ataupun 4 orang gitu ya. Kita itu untuk mengetahui karakter kita itu bisa nggak jadi seorang leadership di sana. Artinya kan manajemen konfliknya itu harus ada. Yang jelas, ya kita nih krisis nih, kita udah mau summit attack di puncak gunung, tiba-tiba air kita habis, misal gimana ini problemnya ini harus dipecahkan gitu kan. Nah kalau saya tuh kadang mentafakuri diri ini ya ke alam salah satunya, juga menambah pelatihan webinar, dan melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Ini terlepas semua kepemimpinan itu, karakter kepemimpinan tuh beda-beda. Yang jelas, kalau saya pribadi tadi dengan cara tafakurnya di alam, ya mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan itu melalui pelatihan-pelatihan, karena yang membangun karakter itu melalui tadi kepemimpinan ini tidak terlahir secara organik dari seseorang, tapi harus dilatih dan diasah dan dicari dari manapun. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kang Nandi atas jawabannya yang luar biasa banget ya. Jadi sebenarnya kita itu butuh proses untuk menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan kedua. Wih, ini banyak banget nih teman-teman yang sudah bertanya. Oke, ada dari Teh Nurul Aliyah. Izin bertanya kakak, bagaimana caranya agar tidak gugup untuk berbicara di depan umum dan menguasai materi?
Mungkin boleh dijawab oleh Kak Munjin karena pengalamannya juga sebagai pemimpin di generasi zilenial ya. Boleh Kak Munjin? Kalau izin jawab, kalau misalkan Oke. bagaimana caranya biar gak gugup, mungkin ya, karena beda-beda tiap orang, bener kata Kanandi tadi. Tapi yang jelas sih, kalau misalkan bagaimana kita biar gak gugup sebagai seorang pemimpin, karena mungkin framing pemimpin tuh dia yang mampu berretorika, dia yang mampu berorasi, dia yang mampu apa. Dilatihnya ya di forum-forum seperti ini. Kaizen Room adalah tempat yang tepat untuk kita menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena di sini kita dibentuk, karena di sini sadar tidak sadar kita sedang bertukar pikiran, kita sedang melihat bagaimana, oh, si ini menyampaikannya gini, si ini menyampaikannya gini. Nah, dari situ kita udah tahu nih kelemahan kita apa, kita perbaiki. Yang tadi misalkan SWOT kita. Nah, paling itu sih, masuk di organisasi-organisasi seperti Kaizen Room ini, mulai temukan teman-teman yang kira-kira, oh ini bisa bantu gua untuk jago ngomong, misalkan kasarnya gitu. Paling itu sih, ikut pelatihan-pelatihan, ikut grup diskusi-diskusi seperti itu. Insya Allah yakin. Dan yang paling inti, kenapa kita bisa berbicara tuh, kuasai. Jadi, perbanyak literasi, entah itu mau buku ataupun internet. Paling itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Munjin. Jadi teman-teman yang mau belajar menjadi pemimpin yang baik, mau belajar menjadi pemimpin yang dihormati ataupun disayang ya oleh anggotanya, boleh kalian belajar aja di Kaizen Room dan kita juga mempunyai banyak sekali kelas ya. Jadi kalian boleh pantau aja nih IG Kaizen Room dan juga kalian jangan lupa untuk share keseruan kita pada hari ini dan jangan lupa tag IG Kaizen Room, Instagram Kang Aidil Wicaksono, Instagram Kak Munjin, dan juga Instagram Kak Nandi. Oke, kita satu pertanyaan lagi mungkin ya. Saya akan mencari satu pertanyaan lagi. Karena di sini banyak sekali ya teman-teman. Sangat aktif sekali ya. Oke. Aduh, aku bingung nih Kak. Banyak sekali nih Kang Aidil pertanyaannya. Nah, oke ini ada yang bertanya nih. Dari Kak Ilham Mansid Aramdan. Izin bertanya Kak, bagaimana seorang pemimpin dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi dan perhatian terhadap kesejahteraan timnya? Mungkin bisa dijawab oleh Kang Aidil ya? Halo Kang Aidil, apakah masih ada di monitor? Masih, 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 Oke. masih. Nah ini ada pertanyaan nih dari siapa tuh tadi lupa? Kang Ilham Mansid Aramdan. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Ya. Bagaimana seorang pemimpin dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi dan perhatian terhadap kesejahteraan timnya? Oke, boleh dijawab ya Kang Aidil, Mangga. Terima kasih banyak, Ilham. Gimana caranya pemimpin bisa menyeimbangkan buat saya pribadi? Pribadi ya, ini pribadi. Perlu ada yang diprioritasin salah satu dulu. Apakah ternyata kita haus dengan si tujuan organisasi atau kita memperdulikan atau bahkan memedulikan kesejahteraan tim, kepedulian terhadap apakah mereka nyaman apa enggak gitu. Di Kaizen Room, kami coba untuk membangun yang kedua dulu. Karena kami betul-betul sadar bahwa tujuan organisasi, tujuan Kaizen sendiri yang tadi disampaikan oleh Teh Lalit di depan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan spirit perubahan itu, continuous improvement itu, nggak hanya 1-2 hari, tapi keberlanjutan. Bisa ditularkan ke banyak teman-teman di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Aduh, itu PR-nya gede banget. PR-nya gede banget. Dan untuk mencapai tujuan organisasi itu, ternyata saya harus membuktikan dulu. Dari mana? Dari tim yang saya punya. Dari sosok Teh Lalit yang ada di sini. Yang teman-teman semua lihat dari tadi, bagaimana cara beliau berkomunikasi, bagaimana cara beliau bisa menyampaikan interaksi dengan baik ke teman-teman sekalian.
Dari situ harapannya akan menimbulkan percikan-percikan. Jadi kepedulian kesejahteraan itu sebetulnya nggak hanya dari konteks ekonomi aja ya, tapi berbicara dari rasa nyaman bekerja sama misalnya. Bagaimana bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif atau bahkan masukan yang membangun dan lain seterusnya. Karena kami percaya bahwa aset utama di setiap organisasi itu adalah manusianya itu sendiri. Jadi kalau seorang pemimpin nggak cukup peduli dengan timnya, nggak cukup peduli dengan manusia yang ada di dalamnya, kayaknya nggak bisa juga mencapai tujuan organisasi yang dimau. Gitu kurang lebih, Ilham. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Buat teman-teman, tadi kan masih banyak banget pertanyaannya. Kalau mau DM saya boleh. Saya izin nih ke apa namanya Bang Munjin, Bang Nandi, kalau emang ternyata teman-teman ada yang DM, boleh ya nanti dibalas ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atur nuhun. Makasih Siap, ya. siap Bang. Oke, terima kasih Kang Aidi. Luar biasa sekali ya. Ya ampun, hari ini sangat seru sekali. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua? Oke. Oh iya, ini ada satu lagi. Mungkin saya akan memberikan satu kesempatan lagi untuk ada yang bertanya, yaitu Teh Siti Purnamasari ya. Teh Siti Purnamasari, apakah mau bertanya langsung? Apakah masih ada di monitor Teh Siti Purnamasari? Kumaha Oke, ieu? kumaha? Terima kasih Kakak. Oke, boleh langsung saja pertanyaannya dan Eh, mau bertanya kepada siapa ya? Mohon izin ingin bertanya kepada pemateri pertama, yaitu perihal personal branding. Bagaimana cara menyikapi orang lain yang beranggapan bahwa personal branding kita itu adalah wujud dari sebuah kesombongan. Padahal niat kita adalah untuk perubahan positif dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Siti Purnamasari atas pertanyaannya yang luar biasa ya tentang personal branding nih. Boleh dijawab oleh Kang Nandi. Kang Nandi, Baik, apakah sudah tahu pertanyaannya seperti apa? ya agak sedikit nangkep sih. Mudah-mudahan Iya, masih nggak salah nih, nggak keliru gitu ya. soalnya putus-putus di saya juga ini Teh Ya, Siti agak Purnamasari. putus-putus. Tapi yang jelas gini teh, ya. Jadi kalau kita membangun personal branding ini kan kita akan dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan pertama ini kita dianggap sok gitu kan sama orang-orang yang nggak suka gitu. Yang kedua adalah ya personal branding ini adalah ya diri kita gitu. Diri kita yang memang apa yang harus kita tonjolkan gitu. Saya selalu bilang bahwa membangun personal branding setiap orang itu akan berbeda-beda. Seperti saya misalnya membangun setiap personal branding di setiap media sosial itu ya pasti akan ada ciri khasnya. Kalau misalnya saya di Instagram, saya membangun personal branding saya adalah orang yang suka menjelajah desa wisata dan memberikan impact kepada masyarakat sekitar dengan adanya pengembangan sumber daya manusianya melalui pendekatan UMKM-nya, kemudian juga eksplorasi desa wisatanya dengan pembuatan konten dan sebagainya. Tapi kalau di sisi lain, misalnya teman-teman mampir ke akun X-nya saya, ataupun misalnya ke akun TikTok-nya saya membangun sebuah personal branding-nya itu dengan cara saya menjadi sebuah komentator politik ataupun komentator kebijakan publik gitu ya, karena memang saya aktif menyuarakan tentang isu-isu tentang kebijakan publik dan sebagainya. Dan di luar sana terlepas ada orang tuh yang bilang, lu tuh ngapain sih ngebangun personal branding seperti itu gitu. Nah yang jelas saya memberikan saran aja kepada Kak Siti gitu ya, membangun personal branding itu kita tidak usah mendengarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka obrolkan gitu. Yang jelas kalau Kak Siti ini sukanya dengan memposting aktivitas sehari-hari, ya lakukan itu dengan baik selagi teman-teman tidak melanggar. Artinya karena saya juga istilahnya apa ya teman-teman saya lulusan hukum gitu ya. Jadi yang jelas ya kita membangun personal brandingnya saya berdasarkan tentang etika norma yang ada dan sebagainya gitu. Yang jelas masih bisa dengan relevansinya dengan kehidupan teman-teman. Dan personal branding itu perlu. Kenapa? Karena nanti suatu saat ketika teman-teman jadi pimpinan di negeri ini ataupun misalnya menjadi orang bekerja dan lain sebagainya, teman-teman pasti akan dicek media sosialnya. Nih Kak Siti ini jadi apa sih selama aktif punya medsos ini? Apakah dia sebagai dalam tanda kutip introvert, nggak ngapa-ngapain, punya medsos gitu kan? Atau mengeksplorasi dirinya, misalnya bikin konten ataupun misalnya bikin kegiatan aktivitas yang berdampak itu bisa dan memungkinkan. So, jadi jangan sampai Kak Siti mendengarkan
apa orang lain cakap gitu ya, apa yang orang lain bilang. Yang jelas membangun personal branding itu perlu, dan sejauh mana membangun personal branding itu karena pasti akan berdampak kepada portofolionya Kak Siti ke depan. Kadang kalau saya minta, Kak Nandi punya portofolio nggak? Oh, aduh, cek aja di Instagram saya, pasti banyak kok, istilahnya gitu kan. Jadi kita bisa bisa bilang seperti itu. Dan kalau kita hanya mementingkan obrolan orang lain itu ya tidak berdampak kepada diri kita kalau misalnya dalam hal apa ya? Dalam bahasa kasarnya itu kamu tuh nggak ngapa-ngapain kok di kehidupan kita, kok capek-capek ngurusin personal branding kita gitu. Yang jelas tunjukkan, jadilah diri kakak sendiri, jangan menjadi orang lain, karena personal branding setiap orang itu unik dan tidak bisa diduplikasi. Mungkin itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kang Nandi. Teh Siti sudah terjawab ya untuk pertanyaannya selama ini. Jadi jangan pernah dengerin kata orang lain ya, Teh Siti ya. Jadi kita harus fokus kepada tujuan kita ke depan ya. Jangan kita lihat tengok kanan kiri apalagi belakang gitu ya Teh Siti. Oke, terima kasih Teh Siti, dan untuk penanya lainnya terima kasih banyak sudah bertanya dan sudah antusias ya dengan kegiatan kita pada hari ini. Dan saya juga nggak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita, Kang Aidil, Kang Nandi, dan Kang Munjin, yang telah memberikan ilmu-ilmu barunya bagi kita semua yang semoga bermanfaat bagi kita ke depannya ya. Nah, tentunya teman-teman, untuk menjadi pemimpin yang baik itu kita harus dipimpin dengan baik juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasmenya. Dan semoga ilmu-ilmu yang dari narasumber tadi menjadi direalisasikan ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa direalisasikan. Jadi jangan cuma didengar doang nih ya teman-teman. Jangan lupa kita realisasikan di dunia nyata. Kalaupun kalian punya organisasi ataupun punya komunitas, himpunan, dan lain-lain, kalian boleh realisasikan ilmu-ilmu baru yang kalian dapat hari ini di komunitas atau organisasinya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa sharing keseruan kita hari ini, tag IG Kaizen Room, Instagram Kang Aidil Wicaksono, Kang Nandi, dan Kang Munjin. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak banget atas antusiasmenya. Saya terharu sekali melihat teman-teman yang masih ada kemauan untuk belajar gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, teman-teman. Dan untuk yang tadi bertanya belum terjawab, boleh langsung aja DM ke Instagram narasumber kita pada hari ini ya. Jadi saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita foto bareng dulu ya teman-teman ya. Kita on cam dulu semuanya. Waalaikumsalam. Saya fans Kang Aidil katanya. Waduh. Kita on cam dulu ya teman-teman ya. Teh Dila boleh bantu untuk fotonya. Oke, semuanya kita bergaya boleh ya. Boleh bergaya bebas. Teh Dila, apakah sudah difoto? Boleh jempolnya, boleh. L juga sebagai literasi. Oh, baik. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi saya terharu sekali atas antusiasmenya. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di Kaizen kelas berikutnya ya teman-teman. Jadi kalian harus pantau Instagram Kaizen Room untuk perkembangan soft skill yang lainnya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Lalit, terima kasih. Kang Emil, makasih juga ya. Semuanya. Kang Nandi, Kamu juga makasih makasih. banyak, Nandi. Atur nuhun pisan. Ya, sama-sama semuanya. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil,
saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.